masyarakat masih ngerasa kepolisian sewenang-wenang. Dan bahkan kita lihat kemarin juga ada berbagai macam lah. Yang kemarin ada rombongan mobil nabrak mahasiswa meninggal di UI. Dan juga kalau kita kumpulin ini oknum bisa banyak banget ini Pak. Gitu. Dan tentu ini menjadi fenomena. Ini kenapa kok bisa semua seperti ini? Kenapa bersama-sama? Apa yang salah dengan pola pendidikan kita? Apa yang salah dengan pendidikan kita yang ada di polisi atau seperti apa? Tapi karena mungkin mereka ngerasa eh, jiwa korsanya terlalu keras atau terlalu apa. Jadinya ini emang jadi tantangan ke depannya buat Komisi 3 dalam hal pengawasan terhadap mitra-mitra yang ada. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Untuk rencana wawancara ini akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Trisakti, yaitu Bapak Gilang Dela Farares, SHLLM, yang sekarang menjadi anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apa kabar Pak Gilang? Baik Pak Bambang. Ya, luar biasa. Pak Gilang ini lahir di Jepara 7 Januari 1989. Nah, Pak Gilang bisa mulai bercerita tentang pengalaman atau kenangan ketika kuliah di S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti lulus 2013, kemudian S2 di University of Hertfordshire, ya, nanti bisa dijelaskan ya, di lulus tahun 2016, kemudian mengawali karir sebagai associate di firma hukum dan saat ini menjadi anggota DPR RI. Silakan Pak Gilang. Kebetulan kalau saya itu anak ketiga Pak dari 3 bersaudara. Kakak saya semua lahir Jakarta, hanya saya Pak lahir Jepara. Jadi karena bapak ibu saya emang orang Jepara. Cuma mungkin karena saya anak ketiga, ibu saya mau lahir di dekat keluarganya biar lebih gampang ngasuhnya lah. Akhirnya saya doang lahir di Jepara Pak. Lahir Jepara, tapi habis itu saya besar di Surabaya karena bapak dinas sebagai PNS, base campnya Surabaya gitu. Jadi di Surabaya ya udah dari situ SD, SMP, SMA Surabaya. Baru pas saya kuliah, bapak udah pindah ke Jakarta, saya doang nih Pak. Selain kakak saya semua di Surabaya, saya doang ke Jakarta ikut bapak ibu. Dan akhirnya saya kuliah di kampus Trisakti, kampus reformasi kita Pak. Gitu. Jadi saya masuk tahun 2006. Tahun 2006 saya masuk, terus lulus 2013. Kalau kita bilang itu kuliahnya lumayan lama Pak, hampir 7 tahun. Jadi kalau bisa dibilang ya sebagai orang daerah, orang Surabaya datang ke Jakarta kaget Pak. Duh, Jakarta kok kayak gini, beda sama di Surabaya. Jadi culture shock-nya kelamaan saya. Gitu. Jadi setelah itu proses panjang dan juga emang
pas dulu juga mata kuliahnya sangat-sangat kompetitif ya. Ada beberapa mata kuliah juga yang saya tuh lulusnya ngulang berkali-kali Pak. Itu. Waduh, itu sampai kita lihat waduh kok halus lulus. Akhirnya kita fokus habis itu kita fokus SP juga sama reguler akhirnya alhamdulillah lulus. Nah, setelah itu baru mulai kebuka lah mata kuliah lainnya. Setelah itu baru eh sudah mulai tahun 2008 9 teman-teman udah pada mau skripsi semuanya. Sedangkan kita baru mulai hapit lah, haper lah. Kok gini ya udah akhirnya eh saya pun fokus kuliah biar cepat selesai dan juga di situ karena setelah itu saya fokus kuliah saya jadi sering nongkrong di kampus ketemu teman-teman yang juga dari lintas fakultas lah di sana gitu. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra. Bangun negara Pancasila, wujudkan. Baru setelah itu tahun 2009 itu saya juga udah magang di kantor law firm di Mampang. Jadi di saat jeda kosong saya ke ngantor nyari ilmu di sana nambah pengalaman. Setelah itu ya pulang balik lagi kuliah. Tetap lebih prioritas kuliah. Jadi lebih karena jam kosong saya ke kantor gitu. Baru tahun 2013 alhamdulillah eh, jurusan saya dulu itu hukum pidana. Hukum pidana spesialisnya pidana lah. Akhirnya lulus. Dulu dosennya itu pembimbingnya Ibu lupa namanya ya. Yang dulu dia tuh ibu itu bagian hukum perlindungan anak ajarnya saya lupa namanya. Nah setelah itu baru saya kelar eh, S1 Pak. Selesai S1 2013. Setelah itu saya orang tua nyaranin ke jaksaan. Karena kan kebetulan saya keluarga besar jaksa semua Pak. Kakak saya semua jaksa, bapak saya jaksa. Nah kakak saya ada dua jaksa semuanya. Kakak saya pada keberatan, dibilang, ini anaknya semua jaksa semua, jangan dong lainnya dong, gitu. Ada tekanan dari keluarga juga. Habis itu orang tua ibu saya bilang ya udah kamu ini aja dulu ngambil S2. Ya udah. Setelah itu pada tahun 2014 saya ambil S2 di University of Hertfordshire di UK. Tapi sebelumnya itu saya ngambilnya itu bukan hukum. Saya ngambilnya Master of Law, Master of Business gitu. MSc awalnya. Karena mengambil MSc, saya harus pre-master. Jadi nyampe tahun 2014, saya intensif Inggris dulu, Pak. Selama setengah tahun. Setelah itu saya ngambil pre-master buat beda jurusan. Perjalanan waktu di sana, bapak saya telepon. Tahu saya ngambil jurusannya bisnis, suruh ganti lagi. Kamu ngapain ngambil itu? Ngambil hukum. Oh ya udah, akhirnya kita gantilah. Saya ganti lagi. Akhirnya saya ganti. Di sana saya bilang bisa nggak diganti? Nanti ininya habis pre-master saya ambil hukum S2-nya. Oh bisa, nggak apa-apa. Tapi tetap lanjutin pre-masternya. Ya udah. Akhirnya saya di sana pun 2015 start intake-nya, 2016 selesai dengan ngambil alternative dispute resolution di sana, ADR lah. Gitu. 2016 selesai. Setelah itu saya 2016 akhir ya kaget lah. Sana kan culture shock juga. Tiba-tiba nggak pernah di luar negeri, tiba-tiba di luar negeri. Dan juga tahun 2015 saya juga udah nikah. Saya bawa istri saya juga ke Inggris. Kita tinggal bareng di sana. Baru 2016 akhir selesai kuliah, Desember wisuda, saya pulang ke Indonesia. Udah selesai lah di sana di Inggris. Baru setelah itu ya kita bingung kan mau apa nih sekarang. Nah gitu. Akhirnya saya ketemu bos saya yang dulu itu juga yang law firm. Saya sempat ngobrol sama dia, akhirnya saya bergabung sama teman saya bikin law firm, ya udah saya ikut bareng aja law firm bareng gitu. Kita cari beberapa case lah dulu itu case pidana
setelah itu orang tua saya, bapak saya ngarahin nih. Dia bilang, kamu habis ini coba di dunia politik kayak gitu. Bapak saya ngarahin saya untuk maju legislatif di DPR RI. Setelah itu eh, ada beberapa kawan-kawan ayah saya juga yang kebetulan dari partai PD Perjuangan. Akhirnya saya pun diarahkan ke sana. Dan juga ada teman saya juga yang kebetulan juga menjadi ketua organisasi sayap PDI yang ada di DKI. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya dia tahu keinginan saya seperti apa ke depannya. Akhirnya ya udah, saya maju DPR RI tahun 2019, Pak. Jadi tahun 2017 itu udah mulai persiapan semua lah, 17. Jadi, nah, pas pemilihan dapil, kita kan ada keinginan lah, kira-kira dapil mana nih yang nanti kita eh, lebih kuat. Nah, akhirnya saya maju dapil Jawa Tengah 2 gitu. Yang ternyata hanya saya doang, Pak, dari kakak-kakak saya yang lahir di Jepara gitu. Jadi ternyata dulu kenapa Allah bikin saya lahir di Jepara karena ada alasannya ternyata. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Jadi garis merah seperti itu. Nah, setelah itu saya pun ikut organisasi Banteng Muda Indonesia di DKI jadi pengurus di bidang politik dan keamanan dan luar negeri 2017 sampai 2019 apa 20 saya lupa itu. Nah, ya udah di sana organisasi ya juga saya juga udah mulai masuk proses pencalekan, proses pendidikan kader di partai internal. Barulah setelah itu tahun 2018 kita buta kan, Pak. Nggak ada keluarga yang di politik sama sekali. Dan kebetulan waktu itu ada eh, kerabat orang tua saya yang di Jepara yang kebetulan anggota legislatif di kabupaten. Gitu. Udah ngobrol sama beliau, akhirnya dia mau bantu karena partainya pun sama. Akhirnya ya udah nanti kita bantulah. Nanti dia pegang dapil Jepara semua, kita bantu dengan yang cara yang dia udah pernah lakukan. Ya udah. Setelah itu learning by doing, ya udah proses kita jalan dari awal. Kita 2017, 2018 awal bulan Maret kayak gini lah. Saya udah mulai turun di lapangan, ketemu masyarakat yang beberapa masyarakat sama beberapa pengurus partai karena kan proses pencalekan dulu di PDI Perjuangan harus mulai dari penjaringan dari bawah, dari bawah ke atas gitu. Ya udahlah karena kita belum pernah kenal semua di partai PDI Perjuangan, ya udah kita sawanin semua lah gitu. Jadi kita ke bawah semua, kita ke atas juga. Akhirnya proses dilalui semuanya. Bulan Maret April nama saya keluar di DCS. Pada bulan September 2019 2018 2018 ya. Iya, keluar di DCT gitu. Ya udah setelah itu langsung kita gaspol juga karena kan kita lihat potensi dan dapil Jateng 2 emang kalau kita lihat lawan-lawannya rada cukup kuat semua, Pak. Kalau kita lihat dari apalagi perolehan kursi dari PDI Perjuangan tahun lalu hanya satu gitu dan sekarang yang masuk pun banyak, yang caleg-caleg juga kuat-kuat semua. Akhirnya ya udah kita cobalah Bismillah, kita kerahkan semua tenaga yang ada, kita full kampanye sampai akhirnya bulan Maret kayaknya tahun 2019 itu coblosan. Setelah itu pun kita udah tim di bawah, kita tahu tuh oke kita udah menang ini, ya udah baru kita jaga di bawah semuanya. Ya alhamdulillah pas pengumuman KPU saya masuk di salah satu yang menduduki di 7 kursi di Jateng 2. Itulah sedikit cerita akhirnya gimana dari awal sampai akhirnya menjadi anggota DPR Iya, baik. gitu. Saya kelihatannya kenal ini dengan ayahnya Mas Gilang ini. Oh gitu, siap Pak. Kelihatannya. Teman saya kuliah di
Fakultas Hukum Undip kelihatannya. Oh, siap. Oh, nggih, Undip dia. Beliau. Iya, satu Satu angkatan. alumni. Oh, satu angkatan. Iya. Oh, siap, 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 siap. Baik, kita lanjutkan sekarang. Di Nggih. DPR RI duduk di Komisi 3. Nah, apa sekarang yang sedang menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI? Jadi kalau yang sekarang lagi dibahas di Komisi 3 itu sekarang kita kalau di tiga kan mitranya kan ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Kemenkumham, KPK, dan juga ada narkotika juga BNN. Kalau sekarang kita lagi fokus tentang pengawasan penegakan hukum dan juga mafia tanah gitu. Dan juga lagi ada juga panja KUHP juga ada dan juga ada panja ke RU narkotika. Yang kebetulan saya masuk di RU narkotika ini. Aduh, Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? tenang. Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Kemarin Februari pun sudah lagi dibahas tentang DIM-nya dan juga tahun lalu juga beberapa kali anggota Komisi 3 sudah melakukan kunker ke luar negeri terkait dengan RUU narkotika. Tahun lalu itu kita ke Belanda, terus sama ke Thailand. Gitu. Tapi saya nggak pernah ikut karena kebetulan lagi tabrakan sama jadwal lainnya. Jadi yang berangkat rekan-rekan lainnya gitu. Dan juga yang sekarang lagi rame kalau di Komisi 3 sekarang ya itu Pak. Karena yang paling hot kan kemarin kan kasus Sambo lah. Kasus kepolisian yang lagi hitsnya dan juga sekarang kebanyakan kalau di grup Komisi 3 itu sangat ini ya, sangat up to date. Jadi misalkan ada kejadian anomali atau kejadian apa yang ada di masyarakat Indonesia, langsung di-sharing semua orang gitu. Langsung kayak ini gini nih, kita gimana? Respon kita gimana sebagai Komisi 3 seperti itu. Ya, baik. Kita mungkin bisa diskusi satu persatu ya. Yang pertama misalnya tentang RUU narkotika. Nanti mungkin Pak Gilang bisa cerita apa sebenarnya yang ingin diperbaiki dari undang-undang narkotika ini. Ada satu masalah ya yang sangat menarik di masyarakat itu karena mereka yang masuk kasus hukum itu kan juga sebagian besar yang pemakai. Ya, Tetapi betul. kemudian treatmentnya kan pidana, sehingga Betul. kalau kita lihat, saya dulu kan sering melihat lembaga Nggih, pemasyarakatan itu ya, mayoritas betul. paling besar itu adalah kasus narkotika pemakai. Nggih, nggih. Nah, mungkin apa yang baru nanti di undang-undang narkotika ini kira? Jadi kalau di undang narkotika ini emang salah satu fokusnya kita adalah hampir 70% penghuni lapas adalah pengguna narkotika gitu. Jadi nanti di sini kita dari DPR ingin mendorong bahwa nantinya seluruh yang pengguna narkotika jangan dipidana, tapi direhab semuanya. Jadi mau berkali-kali, mau sekali, 2 kali, mau banyak pun masuknya tetap rehab gitu. Kecuali yang bandar ya gitu. Jadi harus nanti jadi celah ini yang nantinya kita harapkan kita tutup. Kalau kemarin kan ada opsi, ada bisa di rehab atau pidana tergantung dari asesmen. Tapi nah ruang di situ yang nanti kita tutup sehingga nantinya seluruh pengguna di rehab aja gitu. Karena kan kita udah tahu ini kan narkotika adalah salah satu ancaman bagi negara, seluruh negara lah. Dan kita negara Indonesia harus bisa membentengi ini gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara ini. Karena dampaknya sangat kerasa dengan banyaknya narkotika penghuni di lapas bertambah, akhirnya banyak masalah baru lah yang muncul setelahnya. Setelah itu. Seperti itu, Pak. Nah, ya, yang menarik juga begini, di dalam rangka menanggulangi narkotika
ketika itu kan pemerintah membuat BNN ya, bahkan sampai ke tingkat kabupaten kota kalau nggak salah. Tetapi kelihatannya kan dampaknya tidak terlalu berarti gitu. Maksimal. Iya, Ya, betul. itu seperti apa itu lembaga? Nah, betul. Ini juga kemarin jadi tantangan buat kami juga karena kita tahu bahwa rohnya awal BNN dibuat adalah untuk mengawasi peredaran zat-zat yang ada di Indonesia. Jadi misalkan ada pengiriman barang yang dari luar negeri. Nah, ini adalah satu tugas dari BNN untuk bisa tahu nih, misalkan ini bahan buat bikin ekstasi, jangan sampai atau bahan lainnya, jangan sampai barangnya nyampe-nya 300, ternyata barang yang buat obat cuma nyampe nggak nyampe 300, artinya masih ada selisihnya. Nah, ini emang kemarin jadi tantangan buat kita semua, bagaimana jangan sampai ini sebaiknya BNN diapakan nih, atau mau dibubarin atau mau diperkuat atau seperti apa gitu. Karena kita lihat di bawah pun ujung-ujungnya yang bisa sampai bawah hanya di kepolisian gitu loh. Dan kita juga udah sering kunker kemana-mana, hampir kita lihat juga BNN juga kasihan lah di sana dengan anggaran yang nggak terlalu seberapa, tapi dengan tanggung jawab mereka menghandle wilayah yang luas dan dengan kendaraan atau kapal ataupun SDM yang kurang ada pun bisa sangat tidak bermanfaat juga keadaan BNN yang ada di lapangan gitu. Makanya kita pun sekarang pun masih terjadi perdebatan lah ke depannya seperti apa ini BNN. Mau diperkuat seperti apa perkuatnya atau enggak dibubarkan. Jadi itulah masih masih inilah masih masuk di dialog antar sesama lah Pak gitu. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajadah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Baik. Nah juga yang menarik adalah kasus yang sekarang sudah ditangani oleh pengadilan ya. Ternyata juga memerlukan pengawasan yang khusus ya penanganan narkoba ini karena barang bukti yang dihancurkan Oh juga iya. sering disalahgunakan. Oh iya. Itu termasuk yang akan diantisipasi nggak di perbaikan undang-undang ini? Seharusnya iya, karena kan ini juga termasuk anomali lah, artinya benar-benar cobaan tahun ini atau 4 tahun lalu, apalagi kejadian yang salah satu polisi yang berubah cara buktinya menjadi terawas, jadi tawas itu kan juga menjadi loophole juga, yang tentu kita di Komisi 3 juga tetap memastikan bahwa nantinya dalam undang-undang yang baru ini jangan sampai ada kesempatan bagi para oknum-oknum bisa menukarnya, gitu. Karena reputasi yang sudah dibangun langsung hancur beberapa hari karena perilaku oknum-oknum tersebut. Gitu. Saya kira menarik. Nah, sekarang pindah ke kasus kepolisian. Ini juga luar biasa mengguncang institusi kepolisian, termasuk keputusan-keputusan hakim yang sangat fenomenal itu. Nah, kira-kira apa harapan Komisi 3 terhadap institusi kepolisian setelah kasus, taruhlah tanda petik kasus Sambo gitu? Kalau saya sih ngelihatnya sih terkait kasus yang kemarin Sambo, saya rasa dengan adanya putusan ini mungkin bisa meningkatkan kepercayaan publik dalam proses penegakan hukum, khususnya di lembaga peradilan. Apalagi juga kita tahu kemarin beberapa hari lalu ada juga beberapa hakim agung yang jadi TSK karena tidak benar korupsi. Dan saya harapkan ini juga menjadi momentum bagi kita agar masyarakat bisa mulai pelan-pelan percaya lagi pada institusi kehakiman. Dan juga pun dengan adanya kasus Sambo ini juga kita lihatnya ini kan sebagai menjadi masalah besar bagi oknum ataupun institusi kepolisian. Bisa ada seorang anggota kepolisian yang segitu powerfulnya gitu. Dan juga saya rasa ini kalau bukan ada
turun tangan dari Tuhan pun nggak mungkin bisa bakal buka ini Pak. Bahkan juga, iya bahkan juga beberapa teman yang saya tahu udah sering ngomong juga itu calon Kapolri. Pas tahu kejadian-kejadian seperti ini, ya nggak ada yang nyangka lah ternyata bisa seperti itu, gitu. Ya. Jadi ini luar biasa ya, bidang yang harus awasi oleh Komisi 3 itu kan hampir lengkap itu, kepolisiannya bermasalah, eh, hakim-hakim di MK juga, hakim di Mahkamah Agung juga bermasalah, sekarang hakim di MK juga dicurigai ngubah putusan gitu ya. Terakhir pengadilan itu yang memutuskan Pusat. penundaan pemilu. Jadi ini apa sebenarnya yang terjadi pada aparat penegak hukum kita ini menurut pengamatan teman-teman di Komisi 3? Ya ini juga kita juga kadang bingung juga kan. Suddenly kan kayak kemarin ada berita dari PN Pusat yang menetapkan seperti itu, tentu ini menjadi suatu kebingungan dan kekagetan pada teman-teman. Kok bisa sih pengadilan negeri memutuskan hal seperti itu? Dunia kini sudah berbeda, begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia Baik-baik ya di sana. saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura, tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dad. Dan bukan di wilayahnya. Nah tentu ini juga menjadi aspirasi juga bagi kita nanti di saat nanti kita sudah mulai sidang, nantinya kita bersama-sama dengan teman-teman juga bisa mencari inilah kira-kira solusi apa nih, atau ini ada apa, kok bisa ada kejadian seperti ini yang memang menjadi cobaan bagi semua. Karena kita tahu tahun 2022 itu tingkat kepercayaan kepada institusi Polri itu mencapai 62%. Dan tentu ini udah mulai turun, udah mulai naik lagi gitu. Jangan sampai nanti ke depannya banyak oknum-oknum ataupun yang lainnya yang ikut menunggangi. Jadi makin kacau lah Republik ini. Gitu. Itu mungkin salah satu faktor yang sangat penting juga pengawasan masyarakat yang sangat masif ya, sehingga Oh iya, apapun betul. yang terjadi pada kepolisian itu kan diungkap semua, banyak sekali itu yang Betul. yang nabrak Ini mahasiswa, yang ya, macam-macam. ini juga efek baik juga dari media sosial. Dengan adanya media sosial, dengan adanya transparansi informasi, seluruh masyarakat bisa melapor kepada Twitter, Instagram, TikTok, atau semuanya. Dan bahkan di saat mereka melaporkan kejadian pidana yang tidak ada lanjutannya, mereka bisa langsung menggunakan people power. Mereka menggunakan memviralkan. Kalau sudah itu kan mau nggak mau harus tetap diungkap dari kejadian tersebut, karena tingkat kepercayaan publik pada Polri masih sangat rendah. Masyarakat masih ngerasa kepolisian sewenang-wenang. Dan bahkan kita lihat kemarin juga ada berbagai macam lah. Yang kemarin ada rombongan mobil nabrak mahasiswa meninggal di UI. Dan juga kalau kita kumpulin ini oknum bisa banyak banget ini Pak. Gitu. Dan tentu ini menjadi fenomena. Ini kenapa kok bisa semua seperti ini? Kenapa bersama-sama? Apa yang salah dengan pola pendidikan kita? Apa yang salah dengan pendidikan kita yang ada di polisi atau seperti apa? Tapi karena mungkin mereka ngerasa jiwa korsanya terlalu keras atau terlalu apa, jadinya ini emang jadi tantangan ke depannya buat Komisi 3 dalam hal pengawasan terhadap mitra-mitra yang ada. Iya, baik. Sekarang sedikit tentang PDIP ya. Di dalam menyongsong pemilu serentak 2024 ya. Ini kan orang menunggu-nunggu ini siapa sebenarnya calon presiden yang akan diusung oleh PDIP itu. Bagaimana situasi yang Pak Gilang tangkap di PDIP? Yang tentu capres PDIP yang pastinya orang kader partai, orang yang sudah
digodok dari awal, yang udah berkader dari bawah dan sampai ke atas. Dan juga tentunya beberapa calon nama-nama pun yang saya rasa sudah nyampe di Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, yang nantinya mungkin pada bulan Juni, di saat bulan Bung Karno, eh, bulan Bung Karno lahir dan meninggal, ya nanti bakal diumumkan oleh Bu Mega. Karena mungkin masih melihat sekarang situasinya masih lama lah, pemilu masih nanti, dan juga masih belum cukup mungkin gitu. Dan tentunya siapapun pilihan ini tentu harus kita sebagai, kalau saya di kader partai PD Perjuangan tetap harus ikut lah gitu. Apapun ini adalah keputusan yang sudah the best for us, yang menjadi nomor satu di PDI Perjuangan. Seperti itu. Iya, baik. Nah, sekarang kalau untuk Pak Gilang sendiri, 2024 apa programnya? Apakah tetap di PRRI atau mungkin siapa tahu mau ikut pilkada Bupati Jepara atau Oh, Gubernur Jawa Tengah gitu ya? oh. Gimana? Kalau saya sih kebetulan keinginan saya tetap masih maju lagi di DPR RI, karena tetap masih ingin mengawal Dapil Jawa Tengah 2, khususnya Jepara dan Bandung Kudus, di pusat gitu. Dan kemarin tahun lalu pun sudah mulai proses di internal, mungkin bulan ini atau bulan depan baru udah mulai kelihatan gitu. Kalau di PDP kan sudah mulai kita bersama-sama gitu, kolektif dalam hal pengumpulan itunya. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajana, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Iya, baik. Sekarang kembali ke Usakti, Universitas Trisakti. Apa yang dirasakan Pak Gilang ya, selain di situ belajar dapat ilmu gitu ya, budaya atau mungkin pembekalan lain yang dirasakan yang mungkin bermanfaat sampai saat ini. Tentunya di sana saya lihat banyak dosen-dosen yang sangat kompeten, dan juga dosen-dosen yang akhirnya itu kita ketemu di DPR. Kayak kemarin saya ketemu dengan Pak Asep, yang dosen juga di Trisakti, dan juga tahun lalu juga kita sempat fit and proper Hakim Agung, yang juga kebetulan dari alumni Trisakti, yang juga dari pengajar di Trisakti gitu. Tentu banyak ilmu yang saya dapat dari Trisakti, bukan hanya sekedar ilmu, tapi saya mendapatkan di sana, saya juga dilatih untuk bisa menjadi seorang mahasiswa atau orang yang tekun, terampil, karena dulu lokasinya Trisakti lumayan jauh, jadi dari pagi lah, jadi harus rajin dan juga sportif di sana juga. Dan tentu yang jadi salah satu kenangan Trisakti adalah banyak teman-teman yang ternyata di sana setelah lulus kita ketemu, dan akhirnya itu bisa membuat jaringan yang ada. Tetapi banyak juga teman-teman yang masih belum bisa memanfaatkan sekarang. Artinya kita sebagai alumni Trisakti harus bisa saling bersosialisasi dan berhubungan seperti itu. Ya, tadi Pak Gilang mengatakan bahwa Trisakti juga dikenal kampus perjuangan ya, artinya menghasilkan pahlawan reformasi. Nah, apa yang bisa diceritakan? Apakah di situ memang dinamika situasi kegiatan mahasiswa itu memang sangat menonjol? Oh iya, tentu. Saya ingat banget baru nyampe suruh demo. Baru nyampe kuliah semester awal, saya ingat banget. Dulu ikut demo langsung. Kita langsung berangkat ke Istana Negara, ikut demo tahun 2017 atau 2018, ingat banget tuh. Kita demo, dan ini kan menjadi salah satu ilmu bagi kita semua untuk tahu bagaimana cara kita bisa mendapatkan pendapat kita kepada orang-orang lainnya gitu. Dan juga tentunya
pengkaderan di Trisakti pun juga saya bilang cukup bagus. Artinya ada beberapa orang-orang yang masih berhubungan terhadap teman-teman. Saya ada teman itu di Trisakti yang udah lulus, tapi tetap jaringan yang dibikin sampai sekarang masih solid. Sehingga nantinya anak-anak yang alumni yang baru datang pun, baru masuk kuliah pun menjadi bagian dari mereka. Gitu. Nah, sekarang terakhir mungkin ada yang disampaikan mengenai harapan dan mungkin saran gitu ya, baik terhadap Trisaktinya sendiri sebagai institusi maupun kepada tadi mahasiswa yang sekarang masih belajar. Silakan, Pak. Betul. Tentunya kalau saran dan harapan bagi saya agar seluruh alumni, agar kita semua dapat dirangkul dan bisa bersama-sama. Karena saya yakin hampir semua alumni nggak tahu juga di mana teman-temannya. Padahal kalau kita bisa memanfaatkannya, alumni-alumni, kita bisa saling membangun jaringan, kita bisa saling sinergi. Dan ini tentunya bisa menjadi efek bagus juga bagi alumni dari Trisakti untuk bisa menjadi wadah dan juga makin memperkuat. Jadinya alumni-alumni ada Trisakti tidak ketakutan. Bisa mereka kelar kuliah, mereka nggak bingung, saya ntar kerja di mana. Tapi bisa mereka tahu kita ada satu forum alumni yang kuat, mereka nggak perlu takut. Mereka punya banyak teman-teman alumni, banyak senior-senior yang udah kerja, dan mereka siap memberikan pengalaman ataupun memberikan pekerjaan. Dan juga mungkin juga bisa jadi semacam session sharing juga buat teman-teman juga, agar nantinya jangan sampai alumni-alumni kita ini tidak terbelakang. Karena saya lihat alumni-alumni lainnya itu dari kampus-kampus lainnya lebih solid dan mereka lebih mengenal. Kadang-kadang kita pas ketemu baru ngomong, oh Trisakti ya? Oh iya gitu. Jadi kita ngobrol dulu gitu. Kalau orang lain udah pada tahu itu alumni ini gitu. Jadi saya harapkan ke depannya bisa seperti itu. Jadi seluruh alumni Trisakti bisa saling erat berkumpul hingga menjadi suatu komunitas yang kuat dan saling menguatkan demi nama besar Trisakti. Gitu. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Baik. Terima kasih sekali Pak Gilang Dila Farares, SH LLM, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan terutama para mahasiswa yang sedang belajar untuk tahu di mana para alumni sebelumnya. Nah, itu bisa menjalin komunikasi dan bisa mendapat motivasi atau inspirasi dari apa yang sudah dilakukan para senior. Sekali lagi terima kasih Pak Gilang. Sukses terus. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB